Kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yajtahidu fil ashril akhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Ruwahu Muslim min hadisi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Diceritakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Beliau Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha dawuh berkata, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku yajtahidu bersungguh-sungguh nemen-nemeni nambahi patenge kapan fil ashril akhiri di 10 terakhir min Ramadan dari bulan Ramadan. Mala yajtahidu fi ghairihi, tidak melebihi semangat beliau, bersungguh-sungguhnya beliau di selain bulan Ramadan. Kanjeng Nabi Muhammad itu ketika sudah memasuki 10 terakhir, kita alhamdulillah sampun masuk ke 21. Berarti setat dari awal 20, 21 sampai akhir, ini 10 terakhir dari bulan Ramadan. Kanjeng Nabi sangat bersungguh-sungguh. Beliau mengatakan, Sayyidah Aisyah mengatakan, Kanjeng Nabi niku ketika di hari-hari biasa itu semangat dalam kebaikan. Karena mboten enten tidak ada orang makhluk yang paling semangat di dalam kebaikan, tidak ada kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Notok-notoki makhluk dalam kebaikan, dalam mengharap kebaikan, baik untuk dirinya beliau ataupun umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Untuk umat beliau, Kanjeng Nabi niki pada suatu hari pernah enten jenazah lewat, beliau sedih dan menangis. Para sahabat tanglet doa Kanjeng Nabi, sing lewat niki, sing pejah niki adalah bukan tiang Islam, bukan orang Islam tapi tiang Yahudi, yaitu manusia, seseorang yang masuk umatnya Kanjeng Nabi karena hidup pada masanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma tidak mengakui secara berikrar bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Niku tiyang Yahudi Kanjeng Nabi, tiyang ahlul kitab yang meninggal. Bagaimana jawab sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam au kama qol? Beliau mengatakan, iya, ada orang yang hari ini meninggal tapi meninggal dalam keadaan masuk neraka. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sedih dan napa niku menangis. Maka dari akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki di dalam salah satu nasihatnya sinten Al Habib Abdullah Al Haddad, ada 2 hal yang haram bagi kita dan harus menjadi prinsip. Lebih-lebih kita niki kan tiap hari, tiap minggu ketemu dengan ilmu, nambah akhlak, nambah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dua hal, 2 lafaz yang hampir mirip tapi beda, tapi sama-sama haram. Yang pertama adalah syatamah. Yaitu napa? Tidak boleh kita niki mencaci, melaknat, menghina, meremehkan orang lain. Hatta walaupun orang kafir, kalau orangnya itu tidak boleh kita menghina, itu boleh. Kita diajarkan oleh guru-guru kita, diajarkan oleh para ulama ketika bagaimana ketemu orang kafir, kita memastikan kepada diri yang pasti napa niku, kita ini belum pasti, yang pasti itu mati kan. Ketika kita ketemu orang kafir, awak dhewe iki durung ngerti, ya saiki Islam, isun Islam alhamdulillah, iku kafir. Tapi tidak mungkin 10 menit lagi, 1 jam lagi, 10 jam, sehari lagi, kita tidak mungkin.
Na'udzubillah, mungkin kita tetap iman Islam kita dan bahkan ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu memang kenyataan. Kanjeng Nabi ngajarkan seperti ini, itu guru-guru kita ngajarkan seperti itu. Tidak boleh sombong, harus rendah hati. Kita tidak boleh mencaci, memaki, ngerasani, gibah, merasa kita ini paling hebat. Lebih-lebih yang berhubungan dengan anak ya. Na'udzubillah min dzalik, zaman akhir ini anak-anak zaman akhir niki ya Allah, alhamdulillah kula kalih panjenengan punya anak gelem ngaji, gelem yang TPQ, gelem yang pesantren, mondok, alhamdulillah. Tapi harus diperhatikan ketika kula kalih panjenengan ini melihat anaknya seseorang, anak tetangga, anak saudara, anak orang lain, kita melihat di medsos, di HP, di TV, ada seseorang anak yang melakukan hal yang bertentangan dengan agama, bahkan dosa besar, misalkan zina, mencuri dan lain sebagainya. Kita walaupun tidak tidak kenal, jangan menghina, apalagi dilegitimasi dengan ucapan alhamdulillah. Ya Allah, astagfirullah. Ada astagfirullah, terus ada alhamdulillah. Astagfirullah, mbak, lari gua anak tonggo. Iku kok anaknya mbak iku kok. Ya Allah, ngombe, nyolong ketangkep Ramadan, astagfirullah, saya ki nang penjara. Alhamdulillah ya mbak, anaknya waktu hingga ketika istighfarnya dan alhamdulillahnya perlu diistighfari. Astagfirullah, alhamdulillah ini yang astagfirullah sama alhamdulillah dosa yang model kados ngaten niki. Nah, ini namanya syatamah. Bahkan naudzubillah min dzalik, beliau mengutip sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya barang siapa, kama kalau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghina, meremehkan atau ya mencaci maki suatu kejadian yang dilakukan oleh orang lain, sebuah dosa misalkan, terus kita menghina, ngelokakan dan sebagaimana contohnya yang tadi itu, maka na'udzubillah min dzalik. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang tersebut tidak akan meninggal dunia kecuali dia akan melakukan hal yang sama seperti yang dia gibahkan, dia cacikan, dia hinakan kepada saudara muslim. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati kalau kalih panjenengan ketika melihat di medsos, di apa, melihat anak, ya Allah astagfirullah, kari kurang aja ngoten pun. Ojo kurang ajar, kurang kang pasti alhamdulillah awak dewek ditakdirakan masih seperti ini. Yang lain muga-muga tobat, muga-muga angsal hidayah, itu yang paling bagus, ngoten. Karena sekali lagi kita ini belum pasti nggih angsane jenengan kalih kula khusyuk mendengarkan khairul wasilah, khusyuk bersama majelis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu satu hari lagi, seminggu lagi mantan lebaran buatan sember, tapi tetap mugi-mugi ditambah iman Islam kalian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua inggih menika syamatah. Ada syatamah, syamatah. Syamatah itu haram juga dan ini juga membahayakan. Sami enten hukum karmani seperti yang disampaikan tadi. Napa inggih menika merasa gembira ketika orang lain, ketika tetangga, saudara yang kenal ataupun kita tidak kenal, napa bergembira ketika mereka mendapatkan musibah. Itu tidak boleh. Bergembira dengan cekakakan boten angsal, dengan senyum ndak kena akal, dengan apok gitu kan. Itu juga tidak boleh kan ngoten. Ambi main mata. Itu juga boten angsal. Dengan berbagai gaya yang intinya bergembira atas kecelakaan, atas musibah yang dirasakan oleh orang lain, itu namanya syamatah boten angsal. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh au kama qol, ketika seseorang itu bergembira di napa niku la tudhir asyamatah. Jangan engkau menampakkan ya, jangan engkau memunculkan syamatah, yaitu bergembira di atas penderitaan orang lain. Orang lain ketika mendapatkan musibah, walaupun dia jelek, ran jeduar hapok jangan ngoten. Itu mboten angsal. Mudiar jare kae kan ngoten. Niki mboten angsal. Bagaimana sebagai orang yang selalu hadir majelis, ya Allah sekan boleh ya Allah, harus seperti itu.
Walaupun yang lainnya aja ditolong wae miyane mati ning ngono wae kan ngoten. Nah, kita beda kan ngoten. Karena kita tiap hari sarungan. Masipung wis kelambi putih ini wis tambah akeh kan ngoten. Ngoten. Surban wis bening kan ngoten. Kari wonge padha cemenge ambisun. Karena mboten saged dipulas wis kan ngoten. Padha cemenge ya cemeng, yang penting atine insyaallah putih. Amin amin. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Nah, karena memang mereknya beda. Nah, katanya guru-guru kita, biarin mereka yang bongkolodong dan sebagainya, tapi kita punya merek sendiri. Kenapa? Nah, tidak boleh bergembira di atas kesedihan orang lain. Contohnya sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nambeng pundi kalih tiyang kang metakil teng Gusti Allah. Sinten tiyang kang boten purun iman teng Gusti Allah. Orang yang tidak percaya kepada Kanjeng Nabi niku metakil tiyang. Kadung atase dan jeduar, nyerendeng niku ya tasik ya nambeng. Tapi kalau dibandingkan yang ini itu ndak ada apa-apanya. Metakil sak kampung dadi penyakit. Monggo sak kampung Mas walaupun sak donya dadi penyakit, tapi teng Gusti Allah tasik sae. Niku tetep tasik sae kan ngoten. Jadi mboten boleh kita sak kampung dadi penyakit sak kampung ya. Jenengan omongi, masih sak donya kalau yang Gusti Allah tasih apik tetap ada nilai baik dan baiknya masih banyak kan ngoten. Nah, karena apa? Karena tasih syahadat. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nangis ketika ada orang Yahudi lewat. Di waktu yang lain, waktu yang berbeda Kanjeng Nabi pernah ketika ada orang meninggal berdiri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat juga dawuh ngeten. Kanjeng Nabi niki yang wajah niki tiyang Yahudi nggih ngaten. Beliau mengajarkan kepada kita, iya saya menghormati dia bukan sebagai orang yang beragama, tapi menghormati berdiri karena dia juga manusia kan ngaten. Jadi menghormati sesama manusia karena kemanusiaannya itu juga perintahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nguwongaken uwong, maka kita akan diuwongaken uwong. Itu nasihatnya Romo Yai Hamid radhiyallahu taala anhu. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu balik teng awal, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat ketika di akhir Ramadan. Nggih. Bahkan teng riwayat lain Imam Bukhari meriwayatkan juga dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dakhala al-ashru syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah bercerita Kanjeng Nabi niku sengen, Kanjeng Nabi itu ketika sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu. Syadda mi'zarahu ini ulama mengatakan syadda mi'zarahu ini enten kang maknani ngiket sarunge, enten kang yang mengatakan mengikat gamisnya, karena kadung wong Indonesia sarung kan, izar ini kan sarung termasuk penutup tubuh. Nah, bisa gamis bisa sarung diikat. Apa maksudnya kok diikat? Nah, sebagian ulama mengatakan ketika 10 terakhir ya. Ketika 10 terakhir itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengikat, artinya tidak kumpul sama istri-istri beliau radhiyallahu taala anhunna ya. Artinya apa? Boten kumpul, fokus kepada ke masjid. Maka Imam Haddad mengatakan di dalam kitab Risalatul Muawanah itu, ketika khususnya 10 terakhir kita ini kalau bisa niku lebih napa niku, pertama beliau mengatakan idealnya kalau bisa tidak keluar dari masjid kecuali darurat. Napa niku kelas Romoya, kelas Imam Haddad. Kalau kita ya ditambahilah pengen kelendai ya 11 saulan hing taun yang masjid kecuali Jumatan ambi takjilan misalkan. Jumatan ambi takjilan niku merono wis kan ngoten. Maka untuk sekarang ini ditambahi yes, 2 rakaat nyambang masjid mulai nanti malam. Kula wedian Ustaz, kula wedian Gus dalu-dalu naik lampune mati. Ojo dipateni lampu niku, ojo dipateni. Mboten husyuk niku mboten teng lampu kan ngoten.
Husuk niku teng ati kan ngoten. Kadung bengi dipateni celeret, kaya Lailatul Qadar iki jar. Padahal awake ngelindur setengah turu wirid-wiridan Lailatul Qadar paling jar. Bik malaikat riwayat kan ngoten. Hari gampang ya buru sewengi rong rakaat pisan. Buru wiridan Allahumma innaka afuwwun karim buru rong wiridan rong puteran tasbih satu sesret. Wah, gila Lailatul Qadar. Hari napa niku ngemik jare wong tanggoan itu jare wong Jember ngemik. Butuh orang kare murah malaikat buru nanti ya tapi enten kang kados ngoten niku enten berarti tapi rata-rata mboten ngoten enten prosedure kan ngoten mongko buru sewengi tok terus rong rakaat langsung ketemuan niku spesial berarti niki kayane uange model-model atine iki bersih berarti kan ngoten adong awak dhewek kayane sak kotor dohir wa batin dohiron wa batinon kok kotor dudu wa batinan ditambahi non wis saking kotor niku wow kan ngoten terus menjauhi istri sesuai dengan kemampuan kula kalih masing jenengan masing. Yang penting niki jenengan kalih kula niki mireng hadisnya Kanjeng Nabi, mireng bahwa bagaimana Kanjeng Nabi diilmoni berarti Kanjeng Nabi sing ngoten. Tergantung melampaui, tergantung kuwatane masing-masing kan ngoten. Adung jenengan kalih kula paut, ya aja milu TK kan ngoten. Jare sonten niku kan sadar posisi lah kan ngoten. Ojo mencak-mencak terus ono ngarepe pengimiaman nganti kira golek togel kan ngarepe pengimiaman sepi kan ngoten njobone berarti kan ngoten. Ah boleh bek niki saking patenge golene pengimiaman ono njaba kan ngoten. Disesuaikan napa-napa niku kan tadriji kang enak kan ngoten. Kadung mumpung aji mumpung berarti anu wis sawengi wis akhirnya kisuk yang megawe ngamuk-ngamuk yang awatane bengi-bengi Ramadan Kanjeng Nabi ya mboten ngoten kan ngoten berarti kan uglak-aglik akhirnya kan ngoten kaya wong napa niku lara untun ya uglak-aglik oblah ambek oblah terus wa ahya lailahu dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menghidupkan malamnya dengan ibadah. Ya mau jari Imam Haddad kadung saged kita niki iktikaf. Kalau sudah memang biasa iktikaf senapa niku sewengi niki pinten ya? Mulai jam manten tarawih jam 09.00 lah nggih. Jam 09.00, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 jam. Biasa jenengan 3 jam ditambahi 3 jam seprapat. Ya jadi mulai masa mulai dalu ya mulai jam 09.00 niku pun kalih tarawih habis nyicipi kolek sithik terus engko ngaji terus napa kang enten teng jajan teng madrus teng masjid disingkati keren kan ngoten wareg kari turune kan ngoten ya mboten jare iktikaf niku kalih tilem angsal Gus nggih memang dihitung iktikaf tapi niki mboten masalah angsal-angsale tapi Kanjeng Nabi niku ahya lailahu nggih menika menghidupkan arti melek mboten kalih tilem kadung ambi nyekel tasbih terus cicir sekedhik mboten masalah tapi kadung delosor niku wau terus sing ana banyune dene banyu samping niku angsal nggih kalau ngomong secara hukum secara hukum tirose iktikaf niku mboten cuma ibadah iktikaf niku memang khususnya memang ya enten hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang iktikaf 10 hari nggih 10 hari dari bulan Ramadan beliau tidak menerangkan apakah 10 terakhir atau 10 setengah atau 10 awal atau 10 di tengah mboten itu pahalanya seperti haji 2 kali makbulah haji makbul sama umroh 2 kali makbulah jadi haji mabrur sama mabrurah umroh mabrurah itu pahalanya ketika kula kalih panjenengan iktikaf 10 hari baik di awal ataupun di tengah ataupun di akhir lebih-lebih di akhir karena
ada kekhususan 10 terakhir itu Kanjeng Nabi, kita ngikut Kanjeng Nabi niki semangat sampai istrinya tidak dikumpuli. Istrinya tidak dikumpuli. Jadi jenengan ibu-ibu khususnya manten anyar misalkan lagi kang wadon pas ngidam-ngidame parek kang lanang misalkan. Niki harus paham, harus diilmoni. Oh berarti napa? Karena memang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu napa niki iktikaf napa syadda bi'zarahu. Ngikat ikut iktikaf, ngikap apa? Iktikaf dan ngikat sarungnya artinya tidak ngumpuli. Bahkan tengah niki diriwayatkan ketika Kanjeng Nabi itu ketika 10 terakhir itu sampai wafat mesti menghidupkan malam 10 terakhir dulu terus iktikaf. Terus ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, itu istri-istri beliau radhiyallahu anhunna meneruskan iktikaf. Berarti jenengan ibu-ibu ketika malam hari angsal iktikaf di masjid ngaten, tapi tentunya harus dengan syarat kan ngaten izin apa? Izin suaminya kerin untuk bareng-bareng dan lain sebagainya ngaten. Wa aiqadha ahlahu, dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku membangunkan istrinya atau keluarganya. Jadi jenengan ayo tunggu gai kabun teh Lailatul Qadar walaupun toh seandainya ada yang mengatakan Lailatul Qadar wa udalu. Tapi kita tidak menyembah Lailatul Qadar, tapi kita ngikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda tiang Lailatul Qadar niku seumpama wa udalu, tanda-tandane wong kang Lailatul Qadar angsal inggih menika ketika selanjutnya tambah apa? Wateng. Tapi kadung koyone mau bengi isun wis oleh. Saiki rasa-rasen itu alamat wonge mboten angsal Lailatul Qadar. Karena apa? Karena nyegat Lailatul Qadar. Binjing ngatus ngoten, ketika jenengan niki kadung pun liwat Ramadan. Terus mari Ramadan lebaran niki napa niki? Males, berarti alamat Ramadan kita ini tidak diterima. Karena guru-guru kita yang mengatakan kita ini tidak nyembah Ramadan tapi nyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita semangat ini bukan karena Ramadan, karena memang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panutan kita menganjurkan seperti itu dan mencontohkan beliau semangat ketika di bulan Ramadan. Jadi mantun lebaran kita tambah semangat. Mugi-mugi manfaat, mugi-mugi berkah, mugi-mugi saged ngelampahi napa ingkang disampaikan. Amin amin ya rabbal alamin.